Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Budi dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kebijakan percepatan pengembangan infrastruktur Indonesia. Sebelum presentasi kami mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 6 terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Agustina Haya Fauzia. Yang kedua ada Dwi Wahyu Lestari. Yang ketiga ada Putu Ningtyas. Kemudian yang keempat ada Haikal Fikri. Materi yang pertama yaitu alasan rasional mengapa percepatan pembangunan infrastruktur Indonesia diperlukan. Di sini dikutip dari kemenku.go.id, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur berpotensi memberikan kontribusi pada pemulihan ekonomi yang lebih kuat, serta sangat penting untuk mengatasi perubahan iklim. Selain itu, investasi pada infrastruktur yang baik yang dilakukan saat ini dapat membentuk perekonomian nasional, lingkungan, dan sosial dalam beberapa dekade. Oleh karena itu, sangat penting untuk direalisasikan terkait percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Selain itu, percepatan pembangunan infrastruktur Indonesia diperlukan untuk meningkatkan akses masyarakat pada pelayanan dasar dan untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing. Kemudian slide yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih. Yang selanjutnya kita akan bahas mengenai peran pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia. Selaras dengan materi yang telah disampaikan sebelumnya, pembangunan ini akan mendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena pembangunan, apalagi mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia ini terutama akan memperlancar kegiatan ekonomi yang dilakukan. Nah, yang pertama kita akan membahas bagaimana peran pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur ini, yaitu dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur tahun 2015 sampai 2019 untuk mendukung pengembangan wilayah seperti KSPN, kawasan strategis pariwisata nasional, kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, kawasan bandara atau pelabuhan, dan kawasan produktif lainnya. Hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan perekonomian dengan cara memperlancar atau membangun infrastruktur di kawasan-kawasan yang produktif. Yang kedua adalah dengan meningkatkan kompetisi SDM. Hal ini bisa dilakukan dengan sertifikasi tenaga kerja konstruksi dan program Link and Match atau magang yang mempertemukan industri jasa konstruksi dan dunia perbankan. Selain dari segi infrastruktur, pemerintah juga meningkatkan dari segi SDM-nya. Yang ketiga adalah dengan mengembangkan strategi pembiayaan alternatif melalui skema KPBU atau kerjasama pemerintah dengan badan usaha dan skema lainnya yang menarik bagi investor. Skema ini tentunya dilakukan untuk memperoleh pendanaan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur ini. Nah, untuk skema KPBU ini akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Yang selanjutnya adalah dengan memperkuat dan membuka peluang kerja bagi kontraktor nasional atau lokal dengan melakukan pembinaan melalui regulasi dan kebijakan pemaketan. Yang selanjutnya yaitu menyederhanakan regulasi dan birokrasi antara lain dengan revisi Permen atau Peraturan Kementerian PUPR atau Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menghambat. Nah, pemerintah mempunyai kebijakan untuk mengeluarkan regulasi, tapi pemerintah juga mempunyai kebijakan untuk menyederhanakannya agar kebijakan tersebut tidak menghambat dari proses percepatan pembangunan infrastruktur tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu dengan mempercepat pengadaan barang dan jasa atau lelang dini agar infrastruktur diselesaikan tepat waktu dengan tetap menjaga kualitas konstruksi. Nah, yang selanjutnya kita akan melihat bagaimana peran swasta dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia. Tentunya tadi dijelaskan keterlibatan swasta ini sebagai dari penyediaan dana pembangunan infrastruktur.
Karena dalam hal ini, terutama dalam pendanaan, infrastruktur tidak mungkin semuanya bergantung pada APBN, yang nantinya dapat mengakibatkan pendanaan di sektor lain semakin kecil. Dan yang ketiga yaitu bagaimana peran masyarakat dalam mempercepat pembangunan infrastruktur Indonesia. Yang pertama adalah masyarakat berperan sebagai alat komunikasi, masyarakat sebagai alat kontrol. Dan yang ketiga, peran tersebut harus saling bersinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat agar percepatan pembangunan infrastruktur Indonesia berjalan dengan lancar. Karena untuk membangun sebuah negara diperlukan kerjasama antar stakeholder di lini masing-masing. Nah, yang selanjutnya adalah dengan kita tadi membahas mengenai masalah pendanaan yang tidak bisa semuanya bergantung dengan APBN, kita melihat atau menelisik bagaimana pengeluaran pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur pada tingkat nasional atau APBN. Kita bisa lihat dari grafik yang telah tersedia, pemerintah berkomitmen untuk terus mengakselerasi pembangunan infrastruktur di antaranya melalui alokasi anggaran infrastruktur dalam APBN yang terus ditingkatkan. Nah, pada tahun 2022, anggaran untuk pembangunan infrastruktur ditetapkan sebesar 450 triliun. Tentunya anggaran tersebut meningkat 7,81% apabila dibandingkan dengan alokasi anggaran pada tahun 2021 yang hanya sebesar 417,4 triliun. Nah, sekian dari saya penjelasan mengenai bagaimana peran pemerintah, peran swasta, dan peran masyarakat, dan kita menelisik pengeluaran pemerintah pusat dalam APBN. Terima kasih. Dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Setelah menelisik pengeluaran pemerintah pusat terkait pembangunan infrastruktur tingkat nasional, yaitu APBN, di sini kami menyajikan data rencana pembangunan infrastruktur tingkat nasional pada tahun 2020 sampai 2024. Di mana dalam hal ini rencana pembangunan ini difokuskan pada 4 sektor. Yang pertama ada infrastruktur pelayanan dasar yang terdiri dari rumah tangga menepati hunian layak yaitu 52,78%. Kemudian ada hunian dengan akses air minum layak dan aman 75,34%. Kemudian ada hunian dengan akses sanitasi layak 90% termasuk akses aman 20%, sambungan rumah dengan akses air minum layak perpipaan 24,45 juta. Kemudian ada jaringan irigasi baru 500.000 hektar, tambahan air baku industri dan domestik 90 meter kubik per detik, bendungan multiguna baru 58 unit. Yang terakhir ada water use efisien. Nah, yang kedua yaitu infrastruktur ekonomi, di mana terdiri dari kereta cepat, yaitu ada dari Jakarta ke Semarang dan dari Jakarta ke Bandung. Kemudian ada juga kereta barang, yaitu Makassar ke Parepare. Kemudian ada standarisasi kinerja dan pengelolaan pelabuhan terpadu, yaitu 7 pelabuhan. Kemudian ada jalan tol baru, yaitu 2000 km, jalan nasional baru 2500 km. Kemudian ada penurunan waktu tempuh jalan utama pulau 1,9 jam per 100 km. Kemudian ada rute pelayaran membentuk lap yaitu 27%. Nah, kemudian ada infrastruktur perkotaan, yaitu terdiri dari angkutan massal, ada 6 kota metropolitan. Kemudian ada hunian dengan akses sampah terkelola baik, 80% penanganan dan 20% pengurangan. Kemudian ada energi ketenaga listrikan. Nah, di sini ada penyediaan energi nasional yaitu di angka 375,9. Kemudian ada jaringan gas kota 4 juta. Kemudian yang terakhir ada konsumsi listrik per kapita nasional ada di angka 1.500. Kemudian di sektor yang terakhir ada transformasi digital, yaitu ada ICT Development Index ada di angka 5,0 sampai 5,3. Kemudian ada kecepatan internet. Kemudian ada cakupan jaringan
dan analog switch off. Yang terakhir ada 3 startup. Kemudian dengan adanya rencana pembangunan ini diharapkan akan mempercepat pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran secara nasional. Poin selanjutnya yaitu menelisik pengeluaran pemerintah daerah untuk pembangunan infrastruktur pada tingkat kabupaten atau kota. Kebijakan pemerintah dalam rangka menggalakkan pembangunan infrastruktur di daerah yaitu melalui pengalokasian anggaran infrastruktur sebesar 25% dari dana transfer umum yang mencakup dana alokasi umum atau DAU dan dana bagi hasil DBH. Kebijakan tersebut bertujuan agar belanja pemerintah daerah tidak hanya untuk belanja aparatur saja, namun lebih kepada belanja yang ditujukan untuk pelayanan publik. Daerah yang telah memenuhi besaran alokasi belanja infrastruktur di APBD tahun 2019 mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2018, yaitu dari 248 daerah menjadi 354 daerah. Daerah yang belum mampu memenuhi kewajiban terkait pemenuhan belanja infrastruktur daerah hanya sebesar 34% dari total, yaitu 542 pemerintah daerah. Dengan adanya komitmen alokasi anggaran pembangunan infrastruktur dan arah sasaran utama pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia sekaligus mengejar ketertinggalan. Berikut kami sajikan data indeks daya saing infrastruktur Indonesia. Yang pertama kita bisa lihat gambaran daya saing secara global, di mana infrastruktur Indonesia ini pada tahun 2014 sampai 2015 berada di peringkat 56. Kemudian di tahun 2015 sampai 2016 mengalami penurunan yaitu di peringkat 62. Kemudian di tahun 2016 sampai 2017 mengalami kenaikan di peringkat 60. Kemudian di tahun 2017 sampai 2018 mengalami kenaikan juga yaitu di peringkat 52. Kemudian mengalami penurunan lagi di tahun 2018 sampai 2019 yaitu di peringkat 71, dan yang terakhir di tahun 2019 sampai 2020 ini juga mengalami penurunan yaitu di peringkat 72. Nah, selanjutnya kita bisa lihat indeks daya saing infrastruktur di kawasan ASEAN 2019. Indonesia berada di bawah Thailand atau peringkat 5 yaitu dengan skor 67,7. Selanjutnya kita bisa lihat kontribusi infrastruktur pada peningkatan indeks daya saing Indonesia. Yang pertama kita bisa lihat di tahun 2010 sampai 2011 yaitu di angka 82. Kemudian mengalami kenaikan di tahun 2011 sampai 2012 yaitu 76. Kemudian mengalami sedikit penurunan di tahun 2012 sampai 2013 yaitu di angka 78. Kemudian mengalami kenaikan di tahun 2013 sampai 2014 yaitu di angka 61. Kemudian mengalami sedikit penurunan lagi di tahun 2014 sampai 2015 yaitu di angka 56. Kemudian mengalami penurunan lagi di tahun 2015 sampai 2016 yaitu di angka 62, dan sampai pada tahun 2019 ini tetap mengalami penurunan dan di angka terakhir yaitu 72. Kemudian menelisik pengeluaran pemerintah daerah untuk pembangunan infrastruktur pada tingkat kabupaten atau kota lanjutan. Berdasarkan data APBD tahun 2019, kabupaten yang tertinggi dalam mengalokasikan pemenuhan belanja infrastruktur adalah Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan dengan 95,52%. Untuk kota media tertinggi dengan alokasi belanja infrastruktur dari DTU adalah Kota Batam dengan 52,84%. Untuk kabupaten dengan persentase terkecil pemenuhan belanja infrastruktur dari DTU adalah Kabupaten Nabire di Provinsi Papua dengan alokasi sebesar 0,28% dari 153 daerah yang belum memenuhi. Berikutnya, untuk kota media dengan persentase terkecil adalah Kota Langsa di Provinsi Aceh dengan besaran alokasi 6,05% dari total daerah yang belum memenuhi sebanyak 31 kota.
Banyaknya daerah kabupaten dan kota yang belum memenuhi atau hampir sepertiga dari keseluruhan daerah kota atau kabupaten. Hal ini perlu menjadikan perhatian. Selanjutnya menjelaskan pembiayaan infrastruktur di Indonesia, khususnya dengan PPP atau Public-Private Partnership, di mana PPP merupakan bentuk perjanjian antara sektor publik atau pemerintah dengan sektor private atau swasta guna mengadakan sarana layanan publik yang diikat dengan perjanjian. Terbagi menjadi beberapa bentuk tergantung kontrak dan pembagian resiko. Di Indonesia, PPP dikenal sebagai kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KBPU, di mana KBPU itu sendiri didefinisikan sebagai kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur yang bertujuan guna kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri atau kepala lembaga atau kepala daerah BUMN atau BUMD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak. Sekian dari kelompok kami, apabila ada salah mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.